Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menyimpan, mengupdate data dengan web service, ya. Kemudian menambah data dengan web service dan menghapus data dengan web service. Gitu ya. Seperti kemarin web service-nya kita menggunakan PHP. Ya. Sebenarnya Dart juga bisa membuat web service. Gitu ya. Nanti pertemuan besok saya coba nanti ya. Saya coba untuk kita buat web service-nya menggunakan Dart gitu ya. Cuman perbedaannya kalau kita menggunakan Dart itu ya, kalian harus menggunakan server sendiri. Jadi nggak ada hosting ya. Sebenarnya ada sih hostingnya tapi mesti bayar. Oke. Kalian mesti punya server sendiri. Dan itu harus mempunyai IP public. Ya. Jadi dia web service-nya itu dia berbasis desktop, ya bukan web, ya bukan aplikasi web. Ya, tapi nanti bisa jadi kalian tuh bikin web server sendiri. Jadi dan itu dia punya fasilitas untuk kita bisa bikin web server sendiri. Ya, jadi kayak kita tuh membuat kayak Apache. Ya, jadi kita tuh bikin programnya kayak low level gitu. Jadi lebih ya sebenarnya agak sedikit rumit gitu perintahnya. Ya, jadi low level. Ya, sedangkan kalau kita kan menggunakan Apache kan sama PHP. Jadi lebih sederhana gitu. Tapi kalau menggunakan Dart itu kita harus mempergunakan perintah dasar ini. Ini perintah dasar untuk pembuatan server. Ya, nanti saya coba karena saya sudah pernah nyobanya gitu. Ya mudah-mudahan nanti saya persiapkan. Ya. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak jadi artinya gitu ya. Karena memang agak rumit karena itu low level programnya. Ya, karena kita tuh bikin server sendiri. Ya. Oke, ini saya kirimkan dua file PHP sama file DAT-nya. Ya, file PHP itu untuk servernya, sedangkan DAT itu untuk mengaksesnya. Ya. Ini saya kirim file.
Nanti tolong bikin project latihan 13 ya. Menggunakan Visual Studio Code ya. Itu saya kirimkan 2 file. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Ya, silakan di-download, saya jelaskan dulu. Ya nanti di itu ya, Rehan nanti yang ngetesnya di untuk meletakkan di web servernya. Ya yang pertama meletakkan file yang PHP-nya itu di htdocs-nya, yaitu file MySQL test web service 1. Nah, oke. Sudah kelihatan ini slide-nya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Iya, nah, saya kalau nggak salah kalau yang di atas ini sudah saya jelaskan kemarin ini apa deh gunanya, ya apa Iya, gunanya? Pak. Sudah. Oh belum ya? Sudah, Pak. Itu untuk menyambungkan ke apa? Database Oh iya ini ya, di web ini tuh service. namun Iya. database ya. Oke, yang ini belum kan? Nah ini baru. Nah yang ini adalah gunanya kalau kita ingin mengirimkan parameter ke web service. Kan kalau kita membaca data, kita tidak perlu ngirim data ke web service gitu ya. Karena kan kita langsung baca aja gitu ya. Tapi kalau kita ingin misalnya mau menginsert data, mau mengedit data atau mau menghapus data, kita kan harus kirim parameter ke server web service-nya gitu ya. Nah, kita ngirim itu menggunakan metode POST. Ya kalau kita baca itu gunakan GET. Ya, jadi kalau baca GET, kalau kirim POST. Jadi bisa dilihat di source code-nya itu. Jadi kalau di source code itu, sorry, nah, di ini set. Jadi kalau dia mau ngirim itu, ya, kalau dia baca, dia menggunakan GET.
ya. Nah, ini ya HTTP GET. Ini kalau mau membaca data ya. Tapi kalau kita mau ngirim ya, kita menggunakan HTTP POST. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dia GET gitu ya, itu nggak perlu itu, nggak perlu yang seperti tadi source code-nya. Nah, ya dia langsung aja kalau yang Maestro Web Service PHP ya. Nah, nah, kan dia nggak ada parameter apapun ya, ya, karena dia kan get ya. Kalau dia get nggak ada yang perlu didefinisikan karena dia kan cuma mau ngambil data yang ini yang ditampilkan menggunakan JSON encode ini sama seperti ini. Ya, ya jadi kalau get nggak seperti itu. Nah, tapi kalau dia menggunakan POST ya. Nah, untuk membaca data yang dikirim melalui pos itu ya, kita menggunakan perintah file get contents PHP input gitu ya. Jadi itu. Jadi ya. Nah ini. Ya, jadi membaca itu. Kemudian data yang kita baca tadi itu kita apa tuh? Kita decode. Decode itu artinya balik lagi ke perintah teks. Jadi kan kalau format JSON itu kan dia bentuknya pakai yang kurung kurawal itu kan, ya tanda kurung kurawal. Nah, sedangkan kita kan pengen dalam bentuk array. Jadi eh, perintah JSON decode ini gunanya untuk mengkonversi gitu ya, yang format JSON tadi menjadi format array. Nah, jadi dia kita simpan dalam file namanya OBJ. Nah, OBJ ini bisa kita ambil ya apa yang kita kirim itu ya. Nah, di program ya di program ya. Nah, ini kan ini programnya. Nah, ini kita menggunakan query web service user gitu ya. Nah, kita ngirim data ini. Ini data yang kita kirim ya. Jadi tanda ID data, name, email, age. Ini yang kita kirim. Ya, nah sekarang kita tuh mau ngambil kiriman ini, ya, mengambil kiriman ini. Jadi dia kirim dengan perintah force, ya. Kemudian di encode, ya, dalam bentuk JSON, ya, di encode ya. Kalau di encode itu artinya dia dirubah. Ini kan dalam bentuk array ya. Nah, dalam bentuk array ini dirubah menjadi dalam bentuk JSON, ya. Nah kemudian pas sampai di PHP, ya, pas sampai di PHP, ya, itu dia kan dalam bentuk JSON ya. Nah, dia kalau mau bisa dibaca dalam bentuk array, maka dia harus dikonversi ke bentuk array dengan perintahnya JSON decode. Jadi kalau itu encode, kalau ini decode ya. Nah, jadi sekarang kita bisa baca ini ya. Tanda, jumlah, kondisi gitu ya. Nah, oh, salah kirim kayaknya saya.
betul nggak kita nih? Apa saya ini ketukar filenya? Kayaknya ketukar ini. Kita ini name X email ya, betul kan? Betul nggak? Ya Pak, betul Pak. Oke. Nanti saya takutnya salah. Scale of service-nya artinya portable barang ya? Oh, salah. Saya tuh salah kirim file tadi. Ya, karena saya ini ngajar mata kuliah lain gitu. Yang materinya agak mirip. Di sini kok. Oh, dia ya. Nah, oh ini ya. Oh ini ya. Salah kirim ya. Sorry, nanti saya kirim lagi. Harusnya bukan itu yang dikirim. Saya tadi salah kirim file. Nah, ini web service. Oke. Yang insert data web service itu masih itu betul ini. Ya, harusnya ini yang di itu. Ya. Iya, pada dasarnya hampir sama sih sebenarnya tadi. Ya. Ya, sekarang saya jelaskan ke sini ya. Tadi yang dikirim dari apa tuh file Java-nya gitu ya. Yang dikirim oleh Java itu adalah ini tanda ID data, name, email, age gitu ya. Yang dikirim. Nah, sedangkan untuk baca datanya gitu ya. Ini yang salah tadi. Oke. My web services. Nah, itu. Nah, ini dia ini yang dikirim. Jadi kalau dia yang dikirim tanda 3 gitu ya, maka dia akan mengambil seluruh data ya. Tapi kalau yang dikirim itu adalah tanda 0 ya, itu artinya dia menginsert data. Ya, kalau dikirim 1 dia ngupdate. Kalau dikirim 2 itu dia delete ya. Jadi kalau dia kirim 0 ya, tanda 0, maka field yang dipakai itu adalah name, email, age ya.
kalau misalnya yang tandanya 1, yang dikirim itu datanya name, email, age, dan ID data. Ya. Tapi kalau dia yang tandanya 2, maka yang dikirim itu adalah ID data. Tapi di sini seluruh parameter itu kita tuliskan semua, gitu ya. Nanti tinggal apa tuh disesuaikan aja, ya. Name, email, age, gitu ya. Nah, seperti di sini kan. Nah, jadi kita kasih parameter dia 0. Ya, di datanya tandanya ini untuk baca aja ini tandanya kalau parameternya sebagai apa tuh? Sebagai data awalnya. Ya. Nah, ini sudah saya kasih tanda ya. Kalau dia tandanya 0 artinya insert. Kalau tandanya 1 itu update. Kalau tandanya 2 itu delete. Kalau tandanya 3 select all. Gitu ya. Nah, jadi dia kalau dia menggunakan query web service user, ya, maka dia menggunakan metode POST, ya, karena kan dia ngirim data, ya. Nah, tapi kalau dia yang kemarin, ya, menggunakan page user, dia metodenya get. Nah, kalau get ini dia nggak ngirim parameter. Kalau dia ngirim parameter ya langsung aja, langsung tulis alamatnya apa, nama filenya apa gitu. Sudah itu nanti kalau misalnya oke, nah oke ini dia tandanya itu adalah status code dari responnya itu adalah 200. Ya. Jadi code itu macam-macam kodenya, ada yang 400, ada yang 500 gitu ya. Nah, nanti itu silakan kalian cari saja di internet gitu ya. Itu namanya HTTP status code gitu. Nah, kamu cari di internet ya. Atau HTTP status respon code. Nah, kamu cari. Nanti kalau 200 itu artinya dia oke dan ada nilai kembalian gitu ya. Nah, kalau yang di sini karena dia bisa menghandle semua, bisa untuk operasi insert, update, delete, dan select all gitu ya. Maka agak sedikit beda dia, gitu ya. Jadi yang pertama kita kirim, ya, kita kirim encode datanya yang ini, kita kirim datanya ini, ya sesuai dengan parameternya. Nah, kemudian kalau dia oke, gitu ya. Kalau dia oke, kita semua nyetak aja, ya. Ya misalnya karena itu statusnya itu tergantung dari operasi yang kita gunakan. Jadi di sini kan ada komentar ya. Kalau misalnya kita operasinya insert, artinya nanti dia pesannya new record create successfully. Nah, itu seperti itu. Betul komentarnya. Jadi pembuatan record baru itu sudah berhasil. Kalau misalnya update, record sudah diupdate. Ya. Kalau misalnya ngapus, record sudah dihapus. Gitu. Ya tergantung dari kalian lah mau diganti bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Nah kemudian untuk perintah menjalankannya itu ya dengan menggunakan query. Nah kemudian kalau dia berhasil maka nanti akan dikirim balik kodenya. Ya kodenya itu adalah yang ini tadi, music sini. Ya. Nah beda dengan ini tadi kalau kita apa tuh yang menggunakan file satunya lagi yang menggunakan ini MySQL test ya. Nah itu yang dikirim itu adalah dalam bentuk array ya, yang dikirim dalam bentuk array ya. Nah itulah makanya di programnya ini
Ya, di programnya ini dia nilai kembaliannya itu adalah berupa list. Ya, list itu ada dalam bentuk array yang dikasih nama kalau list ya. Sebenarnya list itu adalah array yang dikasih nama. Jadi kalau kita array itu biasanya namanya itu adalah berdasarkan nomor urut. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kalau list kita bisa kasih nama. Ya, bisa kasih nama. Ya. Nah, namanya itu kita definisikan di kelas user. Nah, bio ID name, nama, email, age, gitu ya. Ya, nah, nanti dia akan dikonversi menjadi data berbentuk JSON. Nah, ini cara mengkonversi. Ya, dengan perintah map. Ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kemarin kan yang ini ya. Nah, sekarang untuk gunakan yang white user ini. Ya. White user. Jadi misalnya gini. Kita ingin gunakan perintah ini. Misalnya saya ingin ini kan ada data nih. Ya. Nah, misalnya saya yang Bob Sodino yang 16 ini itu mau saya edit. Ya, mau saya edit. Nah, kalau mau ngedit kita pakai kode berapa? Update tadi ya. Jadi tandanya kita kasih nilai 1. Jadi tandanya kita kasih 1. Nah, karena kita mau ngedit ya. Oke, kemudian ID datanya yang keberapa? Nah, misalnya ini 16 ya. Kita mau ngedit Bob Sodino nih. Jadi ID datanya 16. Oke. Oke. Nah, 16 ini mau kita ganti dengan apa? Menjadi misalnya Sudiro. Sudiro. Ya. Ini kita ganti Sudiro. Di Yahoo. Ya, umurnya 6. Ini ya. Jadi kita gunakan perintah seperti ini aja. Ya. Nah, jadi nanti bisa kita lihat hasilnya gimana. Berubah nggak? Ya. Apa pesannya gitu ya. Ya kalau kita jalan ini kita run. Tuh dia. Berubah kan? Ya, Sudiro itu yang 16 tadi. Nah, jadi gitu. Ya. Jadi dia langsung berubah otomatis. Nah, pesannya apa ini? Record has been update successfully. Nah, gitu. Jadi yang perintah kita tadi, yang ini, itu dia diterjemahkan dalam bentuk query. Ya, itu sesuai dengan yang di sini. Nah, sorry, bukan ini. Satunya lagi. Nah, ini. Dan dia update ya. Nah, ini. Ya. Ini kan record has been update successfully gitu. Jadi sesuai dengan yang dikirim itu. Ya. Nah, misalnya di sini kita ingin ngapus record. Ya. Di sini mana yang mau kita hapus? Ini nomor 11 sama nomor 2 ini sama ya. Nah, nomor 2 mau kita hapus. Ya. Nah, kalau mau ngapus itu
kita pakai kode berapa? 2. Tandanya. 2, Pak. Ya, oke, tandanya 2 kan. Tandanya 2. Kemudian record berapa tadi mau dihapus? Record nomor 2. Nah, yang data lain mau dikosongin boleh, mau diisi juga nggak ada pengaruh gitu, ya. Misalnya nama, email, itu juga kalau diisi, walaupun tidak diisi juga nggak ada pengaruh, gitu ya. Mau kita hapus juga boleh, karena kan di sini sudah kita setting, ya. Dia menggunakan ini. Nah, tanda kurung-kurung awal ini menandakan bahwa data yang ada di sini itu sifatnya opsional. Jadi boleh ada, juga boleh tidak. Gitu ya. Ya, kalau untuk sementara kita biarin aja ada. Ya, nah sekarang kita mau ngapus data yang nomor 2. Ini saya simpan. Nah, sekarang saya jalan. Ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, yang nomor 2 hilang. Ya. Data tadi nomor 2 hilang. Ya, nggak ada lagi. Nah, ini. Kemudian sekarang kita mau masukin data yang baru. Ya. Nah, kalau untuk masukin data yang baru, ya, kita bisa menggunakan tanda 0. Ya, tanda 0. Jadi kita masukin tandanya 0. Nah, untuk ID data dia sifatnya otomatis. Jadi ID data ini nggak akan pengaruh, gitu ya. Walaupun nggak diisi juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, namanya yang perlu diisi itu adalah nama, email, sama umur. Ya, misalnya kita mau ngisi namanya Sulaiman. Sulaiman. Ya, ini dia. Sulaiman, berarti umurnya 42. Ya, nah ini kita simpan, nanti kita jalankan, nanti kita lihat. Ya, nah, kan datanya ada ya. Atau kalau kita lihat di webnya, ya di webnya, ya. Ini bedanya kalau dengan web hosting, cuma alamatnya aja, gitu ya. Dia Karisma ya. Betul lah. Bukan. Yang ini ya usernya. Nah, kita lihat di sini. Nah, Sulaiman kan yang terbaru tadi. Nah, jadi connect di sini. Ya. Jadi ini perintah ini lumayan lengkap gitu ya untuk web service-nya. Jadi dia ada fasilitas insert, update, delete, gitu ya. Nah, terus kita juga bisa gunakan perintah untuk display ya. Tapi di sini displaynya tidak dalam bentuk array dia. Dia masih dalam bentuk JSON, bentuk data yang asli. Ya, kalau yang di atas ini, ya, yang ini page user ini, dia sudah kita konversi dalam bentuk list. Tapi kalau di sini, ya, query web service user ini, dia masih dalam bentuk, nah, seperti ini. Nah, kalau nyata aja, dia masih dalam bentuk data JSON. Ya.
Jadi kalau mau nampilkan data itu kita kasih tanda 3 aja. Ya, nah ini tandanya kita kasih angka 3. Ya, nanti kita jalankan. Nah nanti hasil di sini ya itu dia hasilnya bukan query seperti ini, tapi dia dalam bentuk JSON. Saya jalankan. Nah ini ya datanya dalam bentuk JSON. Nah, datanya dalam bentuk JSON. Ya, kalau ciri khas dari bentuk JSON itu adalah dia di dalam kurung siku, itu di dalamnya untuk masing-masing record itu dia diawali dengan kurung kerawang, diakhiri dengan kurung kerawang. Untuk record kedua itu diselingi dengan koma, gitu ya. Ya sama seperti hasil kalau kita menggunakan perintah JSON biasa standar. Nah kalau ini otomatis kalau kita ingin menggunakannya ya kita dengan teknik array aja, ya. Jadi teknik array untuk membaca datanya. Itulah makanya kalau kita menggunakan kelas user seperti ini, ya itu lebih enak mengkonversi, ya. Nah, kalau di sini kan dia tinggal panggil aja, ya. Kita terjemahkan gitu ya, dengan perintah ini. Ya, jadi nanti bisa ditampilkan ID, titik ID, data titik nama, data titik email, data titik X gitu. Lebih sederhana. Tapi kalau dia menggunakan JSON, dia harus gunakan array. Formatnya format array. Oke. Oke, sekarang silakan dicoba ya di web servernya. Nah, silakan ini saya Rehan ya, kamu yang nyoba ya. Ya, silakan. Saya matikan sharing saya. Yang lainnya tinggal silakan dicoba ya. Ini sekalian mau ngelihat gitu ya. File tadi yang file PHP-nya itu di-upload. File PHP-nya di-upload ke sini. Ya, terus Yang my web service, Pak. Ya, user password-nya itu disesuaikan ya. Nah, user password-nya disesuaikan. Ya, tinggal di copy aja kan dari sebelumnya kan ada contohnya. Yang tadi yang dikirim terakhir tadi ya, karena itu salah itu. Itu untuk yang kelas lain ini, ya. Itu saya ngajarin PHP itu. Jadi nanti untuk yang anak-anak yang PHP mereka sudah ngerti cara bikin web service-nya gitu ya. Karena sekarang ini trennya untuk database itu nggak ngakses secara langsung, tapi menggunakan web service. Ya, web service ini sebenarnya banyak macamnya, gitu ya. Tapi yang baru saya ajarkan dengan kalian itu cuma satu, JSON. Ya, kalau yang lain tuh ya sama aja sih, mudah juga gitu. Tapi yang lebih umum dipakai itu adalah JSON. Karena JSON ini dia eh, yang paling banyak dipakai gitu. Ya. Kompatibilitasnya juga bagus itu. Yang terakhir tadi yang saya kirim di grup di WA. My Web Services itu nama filenya.
my web services. Nah, itu yang dikirim ke servernya. Sudah, Pak. Oke, nah jangan lupa itunya, waktu user passwordnya diedit. Sudah juga, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang tinggal dicoba yang dari komputer kamu. Iya, nah, dicoba dah. Ya, seperti saya kasih contoh tadi aja. Misalnya kamu sekarang nampilin data dulu lah sekarang. Nampilin data. Ini tadi udah dicoba, Pak. Terus ada Ya, error, Pak, ini. Ada errornya failed to load users. exception nih. Fail itu. Apa itu? Untuk yang URL yang ini sama yang di atas ini diganti, Oh Pak, ya. iya, diganti itu. Jangan lokal. Ganti alamat kamu ini. Nah, iya. Ganti alamat kamu. Yang lokal, wajar kalau lokal error ini. Nggak ketemu. Oke. Iya, iya. Sip. Ya, Berarti bisa. ini nampilin langsung aja, Pak, ya. Iya, langsung. Pakai tanda 3. Iya. Tandanya 3 aja dulu. Nah, kan tampilan nih. Coba Ya, tadi. apa tuh JSON-nya tampil nggak? Ini yang di bawah itu. JSON-nya tampil nggak ke atas? Kamu lihat ke atas. Nah, itu JSON-nya. Ya, Pak. Nah, JSON-nya ada kan intinya. Tuh, JSON-nya tampil kan. Nah, sekarang coba yang baris nomor 2 Juni itu kamu edit. Kalau edit berapa kode? 0 apa 1? Oh, 1 1, ya. Pak. Insert Iya. yang nomor 0 ya. Iya. Nanti diganti siapa terserah lah. Oke. Ya, sekarang jalani. Nah, sudah tuh dilihat ngedit nggak deh? Ya, ngedit ya. Error, Pak, katanya, Pak. Ah, nggak error. Itu Ini belum ke-update. Juni. Oh iya. Does not exist nih. Oh iya, katanya tabelnya nggak eksis. Coba, Pak, Oke. dilihat dulu. Betul lah tabelnya. Di itunya tuh perintah. Kalau itu dari PHP-nya. Nah, itu enaknya kita bisa bisa lihat di situ kan. Karena dia ada komentar gitu. Errornya kenapa gitu. Dia kasih tahu.
kok belajar ya nama itunya, nama tabelnya user. Udah benar Tabelnya Pak. itu di PHP-nya. Source code-nya yang dilihat. Itu lain itu, My Web Service. MySQL Web Service itu lain Pak. Ini contohnya di query itu. Nah itu file itu kan select from user itu ya. Ya Pak. Betul itu harusnya. Ya bukan, ke bawah lagi. Kan sekarang ini kan kamu ngupdate kan. Iya Pak, mau update. Set user. Kalau errornya tadi kenapa kan tadi? Katanya ini Pak, tabel usernya nggak ada. Tabel Ya, usernya Pak. nggak ada. Hmm. Nah itu U-nya besar itu ya, user itu ya. Iya Pak. Nah coba kamu di database kamu tuh usernya hurufnya besar nggak? Di MySQL, MySQL itu PHP admin. Kecil Pak. Nah itu menjadi masalah. Ini harus kamu edit gitu ya. Di Bukan di sini, di PHP tadi yang harus kamu rubah. ini ya Pak ya, nama tabelnya Pak ya. Iya, atau di rename aja nama tabelnya. Salah. Bisa nggak kamu ngerubah nama tabelnya? Ya Pak, bisa. Nah, gitu aja, biar nggak terlalu banyak. Nah, diklik dulu yang di itu. Ini sampingnya centangan itu. Diklik centangan itu. Enggak yang tadi lah, yang tadi diklikin centangan tadi. Klik user itu. Nah, yang centangan itu klik. Nah, with selected itu ada perintah rename. Nggak ada perintah rename. Nggak ada Pak. Oh ya, perintah.
Sebentar Pak ya, coba Raihan benerin dulu Pak. Ya, masalah ada opres di itu ada perintahnya. Kalau itu kan cuma satu aja ngeditnya, kalau nama filenya itu banyak ini edit. Ngedit namanya tadi itu. Nah, itu banyak nih nak diedit. Iya betul, harus diedit semuanya. Nah, itu kasih kok diedit. Oke, itu juga boleh. Nah, oke, berhasil karena usernya sudah sama. Update kan Ya successful Pak, ya. sudah. Coba sekarang insert tuh. Kalau insert 0 ya, oke. Namanya terserah, kasih nama apa. Oke. Masuk nggak? Oh belum dia. Lama ya, karena ini kan internet ya. Iya Pak. Apa itu? Time out ya. Time out. Time out-nya diulang lagi aja. Itu time out. Kemungkinan internet kamu yang lambat mungkin. Nah, connection-nya di close lagi ya. Iya, diulang lagi aja. Oke, masuk gitu. Oke. Itu kayaknya tergantung masalah koneksi. Coba turun dulu perintahnya ke bawah. Nah, itu. Sebenarnya itu sudah ada pasti ada white itu harusnya. Ya, kalau nggak berhasil ya itu aja. Semua itu aja. Oh iya, sudah ada white query. Nah itu harusnya kita bisa juga sih kalau masalah koneksi itu ya ditambahin, dia akan terus berusaha melakukan update sampai nggak error. Ya, tapi lumayan susah juga ngeceknya. Nggak apa-apa lah. Cuman dia nggak berhasil aja. Yang penting kita kasih pesannya itu bahwa dia nggak berhasil gitu ya. Error gitu ya. Oke, sekarang dari data itu coba dihapus satu rekod. Terserah rekod yang keberapa aja. Ya nomor 3 ya. Iya Pak. Nomor 3 itu
Jin ya. Iya Pak Jen. Nah, kita tunggu dia nampilin datanya dulu. Itu berhasil kan? Ya udah berhasil Pak. Tapi belum nampilin data deh. Lama juga. Nah, error juga nampilin data. Itu biasanya oleh karena koneksinya putus. Gak apa kalau datanya sudah nggak ada ya nggak bakal dihapus, nggak bisa dihapus lagi. Wah, Masih time out dulu Pak. iya itu karena itu apa tuh kemungkinan jaringan kamu tuh agak lelet. Oke. Iya Pak, soalnya baru sudah hujan tadi Pak. Iya. Jadinya lelet. Itu kemungkinan karena jaringannya lelet. Kan tadi sama seperti tadi lah kan, ketika dia mau insert tadi kan. Kalau di itunya bisa kelihatan kan. Coba di refresh. Nah kan, sudah Ya nggak ada sudah Pak. kan? Iya, ya sudah itu aja kok. Cuman apa tuh kirimannya aja mungkin. Kan itu kan sistemnya bolak-balik gitu. Ya, jadi ketika dia ngirim data gitu ya, dikerjakan oleh server. Kalau dia berhasil, dia ngirim balik. Ketika ngirim balik itu mungkin yang putus. Bahwa dia itu sudah berhasil ngapus gitu. Sebenarnya nampil ke itu baik. Oke, sampai di sini ada yang nak ditanya dah dengan listing program. Pak, nak nanya Pak. Boleh. Silakan. Siapa nih? Riko Pak. Oke, Rico. Ini yang Bapak nge-delete apa ID data nomor 2 tadi Pak. Iya. Itu bisa dah Pak kalau ditambah ke lagi. Di-insert lagi, tapi Oh, nggak diurut bisa. ke Pak ID datanya. Kalau dia mau nambah lagi, dia otomatis ID-nya yang terbaru. Karena kan ini auto increment. Jadi tidak bisa lagi masuk ID data yang kedua tadi Pak. Nggak bisa. Karena dia ID itu auto increment. Jadi maksudnya auto increment itu biar dakati apa tuh komplit. Iya kan? Karena kan kalau damai itu kayak ID-nya dua tuh bisa kita insert limiko yang nomornya dua. Ya kan? Dan kalau di dalam apa tuh basis data itu apa namanya itu? Primary key. Ya kan? ID data itu primary key. Ya. Primary key itu kan harus sifatnya unik. Ya. Jadi kalau dia kehapus ya karena dia sudah kita setting sebagai primary key, ya udah baca dibalik lagi. Ya. Nah, kecuali kalau MySQL-nya kita setting menggunakan InnoDB. Ya. Jadi MySQL itu kan ada dua tipe database kan. Ya, ada yang MyISAM, ada yang InnoDB. Kalau dia MyISAM itu kalau dia di-delete, di-update gitu ya, kita nak batal, nggak bisa lagi. Ya, nah tapi kalau kita menggunakan jenisnya InnoDB, kita bisa reload.
Maksudnya itu batal. Kita tuh ngapus, ngedit, delete. Sebelum kita post, sebelum kita apa tuh istilahnya apa ya, roll. Ya, sebelum kita ngupdate nih. Jadi kalau di dalam kamu kan sudah belajar kan database ya. Itu namanya database transaction. Ya, sedangkan kalau MySQL ini dia support dengan database transaction dan non transaction. Ya, kalau MyISAM itu dia database-nya non transaction. Ya. Nah, coba si Rehan, kamu buka PHP admin. Kita pengen jengok jenisnya apa? InnoDB atau MyISAM? Pakai InnoDB, Pak. Nah, InnoDB. Kalau InnoDB itu sebenarnya bisa di-reload. Bisa dibatal. Sebelum di commit. Rollback. Ya. Nah, kamu cari dewe perintahnya. Ya. Namanya rollback. Jadi dia itu kalau commit itu artinya kita bisa langsung udah bisa diganti lagi kalau commit. Kalau rollback kita bisa balik lagi asalkan tipe datanya InnoDB. Ya, bukan MyISAM. Gitu ya. Nah, bedanya MyISAM sama InnoDB, kalau MyISAM itu lebih lambat dibandingkan dengan MyISAM itu lebih cepat dibandingkan dengan InnoDB. Nah, itulah mungkin kau tadi bisa lambat. Ya kan? Karena menggunakan InnoDB. Tapi kalau MyISAM cepat dia. Cepat nih kan? Ya. Nah, itu bedanya dia. Coba cari di internet perintah untuk rollback. Itu belum di-commit, masih bisa dibalik ke datanya sebelum di-commit. Ya. Oke. Siapa tadi yang nanya tadi? Ini Riko ya. Oke. Ya, Pak. Ngerti tidak Riko? Ya, Pak, paham, Pak. Ya. Nah, kau bisa coba cari perintah untuk rollback. Kalau misalnya kau nak balik ke lagi yang sudah dihapus, misalnya, tidak jadi aku nak hapus, gitu kan. Nah, kau cari perintah di internet, MySQL yang tipe datanya itu, tipe database-nya itu yang InnoDB, ya. Nah, itu mana cara balik ke lagi. Ya, pada salah rollback sih perintahnya. Ya. Oke, ada lagi yang nanya? Nah, kalau sudah jelas. Jelas, Pak. Oke. Besok itu saya akan ajarkan bagaimana cara bikin web server untuk web service menggunakan DAT. Ya. Jadi nggak pakai PHP, murni pakai DAT. Tapi nanti kalau mau diterapkan melalui internet, kamu mesti punya server dewek, ya, yang IP-nya IP public. Jadi misalnya kamu bekerja di perusahaan, ya kayak di Bina Dharma ya. Nah, Bina Dharma itu dia punya IP public. Ya, Bina Dharma itu punya IP public. Itu makanya Bina Dharma itu punya web server sendiri. www.binadharma.ac.id itu.
Nah itu dia di web service, di web server DW. Nah itu kita bisa bikin server DW seperti Apache gitu. Ya jadi dat itu dia punya fasilitas bikin server DW, tapi server kecil-kecilan ya. Cuman untuk nampilin data web service saja. Ya. Ya nanti saya coba modifikasi lah gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau nggak bisa, artinya PR bagi saya itu. Karena saya sudah pernah buatnya gitu ya. Tapi kalau beda kasus itu kan. Jadi beda kasus agak karena bikin web server DW itu ya lumayan rumit gitu ya, perintahnya gitu ya. Karena kan kita harus ngerti perintah-perintah dasarnya. Oke, sudah cukup jelas? Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan diaktifkan dulu kameranya. Karena saya mau merekam untuk yang terakhir sebelum kita tutup. Bapak Siti izin off cam ya Pak. Oke. Oke, kalau sudah gitu ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.